ini bumi kita generasi berikutnya yang harus memikirkan gitu masa depan kita kayak gitu, dan jangan menyerah teman-teman. Itu kuncinya, seberat apapun masalah yang teman-teman lagi hadapi gitu ya, nggak cuma UMKM, mungkin secara personal, sebesar apapun masalahnya, mungkin kelihatannya itu berat banget, tapi kalau kita berani untuk menghadapi itu, mungkin sebenarnya masalahnya nggak sebesar ketakutan kita. Kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup kopi ini gitu. Plastik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat modern. Menggunakan plastik menjadi cara yang aman dan nyaman untuk menyimpan dan membawa makanan dan barang lainnya. Adapun demikian, sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang mengundang banyak perhatian. Ini tidak lepas dari meningkatnya produksi barang-barang plastik sekali pakai. Namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menangani limbahnya. Gue Ingga Putra, di Pikes hari ini gue bakal ngajak kalian ngobrol-ngobrol santai sama kawan-kawan gue yang kreatif banget dari Surabaya. Mereka itu tahu banget cara mengelola sampah menjadi cara mengelola sampah plastik menjadi sebuah cuan. Di sini ada Niam dan Tita dari Robris yang udah hadir secara virtual. Halo semuanya. Halo Mas Ika, selamat sore. Halo, selamat sore, selamat pagi, siang, sore, dan bagi teman-teman yang menyaksikan entah nontonnya kita di pagi-pagi atau siang hari atau sore hari. Waduh, semangat-semangat sekali nih, saya hari ini dikeroyok ya. Gimana kabarnya Mbak Tita dan Mbak Niam dari Robris? Baik, alhamdulillah baik Mas Linda, apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik. Gimana? Ngomong-ngomong, Surabaya lagi ramai apa lagi sepi nih? Masih cukup ramai sih kayaknya ya. Karena kalau oh gitu, kalau di Jakarta tuh udah mulai sepi ya menjelang akhir tahun gitu kan, teman-teman udah pada liburan kemana-mana, jadi Jakarta jalannya lagi enak nih. Anyway, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, kita mungkin kenalan dulu kali ya, Mbak Niam dan Mbak Tita dari Robris ini ke investor. Yuk, silakan. Siapa dulu nih yang mau mulai nih, Mbak Niam atau Mbak Tita? Mbak Niam dulu boleh? Boleh, silakan Mbak Niam. Halo teman-teman investor semua, perkenalkan aku Niam, CEO dan founder dari Robris. Di sini ada partner aku. Halo, saya Tita, TFO dari Robris. Luar biasa. Saya ngobrol hari ini dengan CEO dan CFO ya. Ya. Selamat pagi, siang, sore, ibu bos. Tapi 2021 gini ya, gimana nih bisnis? Makin rame atau sempat sepi kah dari pandemi kemarin? Alhamdulillah 2021 kita tetap grow terus ya, walaupun pandemi gitu. Oh gitu. Ini Mbak Niam kayaknya lagi di ini ya, lagi di apa namanya? Di workshop ya kayaknya ya. Ya sorry kalau agak berisik suaranya. It's okay. Ini karena kita juga kan kita ngobrolnya secara virtual ya, karena lokasi teman-teman kita ini ada di Surabaya. Jadi ya memang beginilah ya kalau kita ngobrol virtual ya. Iya, mohon dimaklumi. Tapi anyway, gue pengen denger dong Mbak, Robris ini gimana sih awal mulai ceritanya? Dan ini tuh bikinnya tuh pakai modalnya tuh gimana tuh? Wah. Siapa dulu nih? Yang mau ngomong siapa nih? Mbak Tita atau Mbak Niam? Mbak Niam dulu as a founder. Oh siap, silakan Mbak Niam. Ya. Oke, boleh aku cerita mungkin yang memulai ya. Jadi kan Robris ini sebenarnya start dari saya kuliah sih di 2000, udah mulai eksperimen tuh 2015 sebenarnya. Gitu. Terus cuman sempat berhenti sampai eksperimen doang nih, cuman iseng-iseng doang. Baru 2018 tuh
lulus kuliah, terus ketemu lagi nih sama Tita. Kita teman SMP nih, SMP SMA udah lama banget nggak ketemu. Terus ketemu lagi, ternyata kita punya interest yang sama, visi yang sama, kayak gitu. Akhirnya dan background-nya ini saling melengkapi kebetulan. Aku product design dan Tita financial management. Jadi udah klop banget, terus kita punya visi yang sama. Ayo, aku ada ide Robris gitu, mau nggak jalanin gitu. Ya udah yuk gitu. Modelnya nggak ada sih dari kita. Oh ya? Jadi modalnya itu aku lulus sebenarnya nggak langsung ke Robris gitu kan, sempet project sama dosen, terus sempet ngajar juga software design kayak gitu. Nah dari situ nabung tuh untuk setahun ke depan gitu kan, tahu nih kita jalanin Robris udah pasti harus puasa dulu nih setahun gitu. Akhirnya udah sisanya tuh baru tuh buat modal, mungkin cuman sekitar 4 juta mungkin modalnya. Oke, 4 juta sampai sebesar sekarang gitu ya, sampai didatengin oleh Menteri BUMN ya. Kemarin kalau nggak salah gue lihat di Instagram. Iya. Kita juga sempat cari pendanaan juga sih sebenarnya untuk pas awal-awal gitu. Oke, itu gimana tuh cerita itu? Itu juga ada ceritanya juga, itu kita perjuangan banget pitching ke Jakarta waktu itu ya. Jadi ada pendanaan di pemerintah juga gitu. Ya udah, akhirnya kita ya awal-awal pasti dihina juga. Di barangnya jelek ini, gimana ini gitu. Jadi kita berdua paling emosional sih. Saya kalau harus cerita startnya Robris gimana, itu biasanya di momen itu saya nangis tuh. Ya ampun. Karena waktu itu pertama banget ngajak Tita gitu untuk menjalanin Robris gitu kan. Kita nggak ada modal, akhirnya kita cari modal. Ternyata dapat kesempatan dari Ristek Dikti buat presentasi ke Jakarta. Itu H-3 kali aku baru bilang kita dapat kesempatan untuk presentasi gitu. Nah itu tuh masih ragu sebenarnya kan, kayak jalan nggak ya gitu, karena berat gitu kan, apalagi di dunia persampahan gitu. Terus kita bilang kayak, kamu nggak mau aku temenin gitu, kayak wow gitu. Oke, tapi aku nggak bisa bayarin nih berangkat ke Jakarta. Udahlah gitu, pokoknya berangkat dulu gitu. Udah berangkat, tapi sampai sana karena kita emang cuman bawa prototipe seadanya, itu bener-bener dihina-hina tadi, kayak apa nih, jelek banget gitu, kayak inovasinya di mana gitu, kayak wah gila sih. Dulu kan karena masih eksperimen juga gitu. Dulu waktu pertama kali aku gabung di Robris juga waktu itu masih kuliah juga gitu, belum lulus. Terus juga kayak mandang ini sudah bisa lolos ke tahap Jakarta itu udah keren banget gitu. Kenapa nggak langsung maju aja gitu? Ini juga experience buat aku juga gitu. Oke. Kayak mulai dari sana sih. Terus jadi mulai CFO. Kalau gue boleh tanya nih Mbak Tita kali ya, gue nanya Mbak Tita. CFO tuh kepanjangan dari Chief Financial Officer. Jadi yang mikirin financial literacy-nya tuh berarti Mbak Tita nih ya, versi Mbak Titanya nih ya. Jadi kalau bisa dibilang Robris itu bisa dibilang dari pertengahan tahun ini itu yang jalani cuma kita berdua gitu. Jadi untuk tim manajemen itu baru ada pertengahan tahun ini, itu pun karena aku sempat cuti hamil gitu kan. Nah jadi sebelumnya tuh Robris benar-benar berdua aja, Mbak Niam sama Mbak Tita gitu. Jadi Mbak Niam ini yang di bagian produksi, terus desain dan sebagainya, pemasaran juga. Nah nih aku bagian yang manajemen, yang sistem, sama yang bagian customer service-nya gitu. Jadi semua di-handle berdua doang. Bahu membahu lah ya berarti ya. Tapi menarik sih, tapi akhirnya dapat pendanaan tuh ya. Ya, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat pendanaan. Memang ini ya kemarin sih. Walaupun sempat dihina-dina gitu ya. Cuman menarik ya, memang dulu gue pernah ngobrol ada salah satu narasumber kita juga namanya Haris Abdullah gitu loh. Kita ngomongin tentang venture capital kalau nggak salah waktu itu. Topik yang dia bilang adalah di saat lo memiliki ideas, paling enggak lo juga bawa orang finance lo, biar dia aja yang mikirin financial literacy-nya. Walaupun jadi intinya ideas lo itu tidak terkontaminasi dengan urusan-urusan finance yang akan merubah ide-ide kreatif. Tapi keren sih, walaupun awalnya dina-dina sampai akhirnya mendapatkan pendanaan.
Dan itu akhirnya bisa jalan ya sampai sekarang ya, Mbak? Iya, Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi setelah dari pendanaan kita sempat dapat tempat itu workshop pertama kali kita di dalam kampus gitu. Jadi kita nggak bayar sewa, dapat fasilitas di dalam kampus gitu. Benar-benar karyawan produksinya cuma 2, terus timnya juga cuma 2, kita berdua doang gitu. Keren. Tapi awalnya gini loh. Ini apakah lo membuat ini tuh awalnya sebuah gerakan yang lo jalanin dan ternyata bisa jadi peluang bisnis, atau memang lo ngelihat peluang bisnis aja di sini? Atau memang sebelumnya tuh lo punya gerakan kayak gue pecinta alam kah, atau misalkan gue pengen membuat dunia lebih baik tanpa plastik, atau gimana? Siapa nih yang mau ngomong nih? Mbak Niam boleh? Boleh, Mbak founder. Niam. Ya, kalau saya sendiri tuh emang dari kecil emang ada interest ke lingkungan gitu kan. Oke. Dan emang Bapak itu juga guru pecinta alam gitu ya, pembina pecinta alam. Jadi emang udah ya sering lah main gitu kan, ikut camping, ikut ke gunung gitu ya. Terus lihat kayak Indonesia ini cantik banget gitu. Terus kayak lama-lama kok jadi rusak ya kayak gitu. Kayak mau ke sana lagi tapi udah nggak secantik dulu nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu yang bikin akhirnya sebagai desainer gitu kan, lihat kayak bisa nggak sih si sampah ini itu kan startnya material yang luar biasa kan, plastik gitu, kayak material yang udah nggak bisa tergantikan bahkan sampai sekarang gitu. Tapi kok dia jadi disaster bukan jadi solusi gitu. Nah bisa nggak sih jadi sesuatu yang dia tuh bisa kembali lagi bermanfaat buat kita lagi kayak gitu. Nah itu tuh mulai ide gila untuk eksperimen macam-macam, di-setrika lah, digoreng lah, diapain semua sampai ketemu teknik yang kita pakai sekarang gitu. Jadi produk-produknya ada, kemarin tuh gue ngeliat ada kursi ya, terus ada macam-macam ya, itu bentukannya juga keren-keren kalau gue ngeliat ya, lebih ke anak-anak culture zaman sekarang gitu loh, warnanya ada yang biru putih dicampur, keren deh. Jangan lupa buat investor follow Instagramnya di mana? Made by Robris. Made by Robris. Di situ kalau kalian mau lihat katalog itu desainnya keren-keren banget. Sampai disamperin sama Pak Erick Thohir ya. Ketemu sih di Surabaya itu. Itu beliau bilang apa waktu itu pas ketemu sama kalian? Ketemu waktu itu memang kesempatan karena pandemi ya, jadi justru dapat kesempatan private ketemu terbatas kan dengan beberapa UKM lain juga, terus nunjukin produknya, cerita itu. Terus dari Pak Erick langsung nih kayak oh ini ke depan Indonesia butuh nih gitu, kayak emang isu yang emang kita harus concern ke depan kayak gitu. Langsung tuh kayak kalian butuh pendanaan nggak? Gitu. Oh ditanyain langsung sama Pak Erick. Iya. Itu tuh mirip-mirip ini tau. Kalau kalian pernah nonton dulu ya, ada nama acaranya namanya Shark Tank. Jadi lo datang ke salah satu ruangan diisi oleh investor-investor, 3 orang investor, terus lo present barang lo nih, barang gue begini nih gitu kan. Terus oh ya udah ntar gue danain, ntar cuannya gimana kayak gitu-gitunya lah. Terus akhirnya lo dapat pendanaan. Mirip-mirip sih kalau gue ngeliat ya. Iya, itu sih. Keren. Tapi akhirnya dikasih pendanaan juga sama Pak Erick. Enggak, waktu itu karena emang acara peresmian rumah BUMN ya, jadi ngobrol terus diarahinnya ke Mandiri Capital atau BRI Capital. Jadi ternyata melalui BRI Capital juga bisa mendapatkan pendanaan gitu ya intinya ya. Ya. Jadi turning point usaha lo itu adalah ketika lo mendapatkan pendanaan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kalau dilihat sampai sekarang sih sebenarnya banyak ya. Kayak itu banyak gitu. Tapi yang paling awal banget itu di situ sih, ketika kita udah ternyata bisa dapat pendanaan dari Dikti, dari situ kita udah bisa muter terus sampai sekarang. Keren. Tapi kalau misalkan gua ngelihat produk lu nih ya, produk-produk lu itu lo ada riset-risetnya dulu nggak sih, kayak functionnya dan materi yang dipakai gimana dan ini buat siapa kayak gitu-gitu, ada nggak sih riset-riset tersendiri? Iya pasti sih.
setahun pertama di 2018 itu kita banyak eksperimen gitu kan. Terus juga dulu tuh kita sempat eksperimen filamen ya, Fit ya. Jadi bukan furnitur atau home decor, tapi filamen atau bahan untuk 3D printing gitu. Tapi ternyata gagal gitu, terus akhirnya fokus ke furnitur dan home decor kayak gitu. Keren. Cari pasar juga gitu ya. Awalnya karena emang kita di Surabaya gitu kan, pameran kemana-mana gitu kan. Terus tapi orang yang di Surabaya ini nggak paham gitu kan, kayak apa nih gitu kan. Kalau orang Jawa kan bilangnya stool itu tuh dingklik gitu kan. Dia kayak apa nih, dingklik larang gitu. Apa tuh mahal kayak gitu. Gitu nggak ya, belum paham gitu kan. Terus kayak ya udah kita sama Tita tuh kemana-mana ya Tita ya, ke Jakarta, ke Bandung, kita ya coba semualah pameran. Baru dari situ tahu nih marketnya ternyata di mana kayak gitu. Terus produk-produknya harusnya seperti apa kayak gitu. Tapi itu oke, lanjut. Aku tambahin ya. Boleh. Jadi bisa dibilang itu turning point kedua itu waktu kita pameran sih. Jadi pameran di Jakarta kita sering ikut juga fasilitas dari pemerintah, waktu itu Bekraf namanya. Nah di Bekraf itu kita ikut pameran secara gratis gitu. Tapi kalau untuk transport, penginapan itu mereka memang nggak tanggung gitu. Tapi kita bisa ikut pameran di situ gratis. Nah jadi waktu di Surabaya ini bisa dibilang kan orangnya belum terlalu aware tentang masalah lingkungan dan produk-produk yang seperti Robris ini gitu. Sedangkan awalnya kita juga kayak apa emang benar kemahalan apa gimana gitu. Ternyata waktu kita dapat kesempatan pameran di Jakarta itu mereka appreciate banget gitu, dan mereka bilang enggak kok, harganya wajar gitu. Memang ada yang stool harganya seperti itu gitu, itu harganya wajar. Jadi di situ baru mulai pesanan kita datangnya dari Jakarta dan Bali gitu dan sekitarnya. Justru enggak yang dari Surabaya gitu. Karena memang itu catchy banget sih dan pas banget kalau dipakai untuk kayak di coffee shop, furniture di coffee shop gitu kan, atau di rumah-rumah yang desainnya itu lebih ke modern kolonial masih pas sih kalau gua rasa. Jadi lebih ke pop up gitu ya, yang style cukup colorful. Yang desainnya relate banget lah sama anak muda lah. Iya. Saya mah ngakunya anak muda padahal. Masih muda kan, Mas Lingga mah. Alhamdulillah Ukti masih bilang muda, ya ampun, seneng deh. Tapi anyway, kalau ngerintis nih ya, lu pada saat lu ngerintis Robris ini yang jadi tantangan lu tuh tersendiri tuh apa sih? Dan gimana cara lu mendapatkan value terhadap produk yang dihasilkan dari Robris khususnya di Indonesia? Kalau bicara tantangan banyak ya, Fit ya. Apalagi walaupun ini kan furniture gitu ya, tapi basically ini adalah sampah gitu, sampah plastik. Terus kita juga cewek-cewek gitu kan ya, main sampah gitu kan, pasti juga nggak gampang gitu. Apalagi di lapangan kan juga banyak banyak senggol-senggolan juga kan sama vendor, pengepul, pemulung kayak gitu. Itu cukup tantangan juga di awal gitu sih. Tapi kalau sekarang udah enggak dong, lu udah punya ini sendiri dong. Sekarang Surabaya alhamdulillah banyak bank sampah juga, makanya tuh mempermudah kita juga gitu. Karena bank sampah kan ya ibu-ibu juga gitu yang bergerak, dan tuh kayak langsung mereka milah dari rumah gitu kan. Jadi juga lebih bersih, kita ngolah juga lebih gampang kayak gitu. Jadi awal-awalnya tuh yang lu kontak tuh siapa sih pada saat lu mau nyari sampah-sampah plastik ini? Bank sampah. Jadi Surabaya itu ada bank sampah induk juga, ada bank sampah per RT juga. Nah dulu awal-awal kita bahkan datengin bank sampah per RT gitu, ikut nimbang juga gitu. Terus habis itu akhirnya makin lama mereka yang bank sampah RT itu cuma sedikit gitu, mereka cuma bisa ngasih kita tuh sekitar mungkin paling banyak 5 kilo, 6 kilo. Nah sedangkan kan bisnis semakin berkembang dan produk kita ini butuh sampahnya tuh banyak gitu. Jadi kayak misal satu stool aja butuh 6 kilo. Nah kalau kita ambil dari yang bank sampah RT itu cuma bisa jadi satu stool, sedangkan misal pesanan semakin banyak gitu. Akhirnya kita ke bank sampah induk. Dari bank sampah induk itu kita juga sempat ke ini juga ya,
ke pengepul juga, pengepul kayak orang yang sampah-sampah itu, dan itu benar-benar juga masih kotor itu juga pernah gitu. Sampai muntah-muntah. Iya loh, karena kan itu kan basically itu kan dari sampah ya. Cuman ya itu tadi gimana caranya kita merubah sampah plastik menjadi cuan untuk Indonesia yang lebih baik. Iya gak sih? Iya. Masuk Pak Eko. Bisa ya? Masuk ya? Masuk ya? Tapi kalau kalian sendiri nih ya punya concern nggak sama yang namanya climate change? Karena kan kayaknya these days many organizations speak about this issue gitu. Ya, tentu sih, of course kita sangat concern gitu kan. Kenapa kita memulai Robris dan kenapa Robris itu outputnya furniture gitu, karena ya tadi menyerap cukup banyak sampah gitu kan dalam satu produk, penggunaannya pun lebih panjang gitu kan, lebih panjang. Dan di awal-awal tuh kita sering banget join sama komunitas lingkungan, ikut clean up hampir tiap minggu ya. Kita ikut clean up ke sini ke situ, tapi kayak ya balik lagi pasti kotor lagi karena mereka nggak paham gitu apa sih gunanya mereka milah sampah gitu kan, apa sih gunanya mereka ngelakuin itu kayak gitu. Tapi begitu mereka tahu output produk dari Robris kayak oh gitu ya, ternyata bisa ya sampahku jadi sesuatu yang menarik gitu, akhirnya mereka mau gitu ngelakuin. Nah dari situ kayak oh berarti benar nih gitu, dengan kita ngelakuin Robris, jalanin Robris, orang juga perspektifnya jadi berubah gitu, berubah, mindsetnya juga ikut berubah. Akhirnya ya sekarang pun juga customer awal gitu ya kayak tertarik mau beli, terus akhirnya kayak bisa nggak aku pakai sampahku sendiri gitu. Oh iya, sampai ada yang begitu? Iya, banyak. Banyak, jadi kita kasih diskon ya Tit ya untuk customer yang mereka mau tuker lah ya istilahnya sama sampahnya mereka pilah sendiri gitu. Wih keren juga berarti ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau di Jakarta tuh berarti namanya apa ya, kayak program marketing kali ya untuk meningkatkan, sebetulnya meningkatkan daya jual lu juga, cuman lo meningkatkan daya tarik kepada customer lo biar mereka punya kesadaran sendiri untuk donating sampahnya mereka untuk dijadikan produk. Keren Iya. juga. Karena goals kita sebenarnya nggak cuman cuan gitu kan, cuan untuk sampah jadi cuan gitu. Jadi goals kita di samping cuan adalah kita ini pengen memberikan inspirasi ke orang gitu loh. Maksudnya edukasi merubah gitu ya. Merubah perspektif orang bahwa kayak sampah ini kalau nggak dibuang jadi sesuatu yang bernilai gitu. Jadi salah mulai. Apalagi sampah plastik ya, sampah yang tidak bisa busuk gitu kan. Iya, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau misal kita buang ya sebenarnya kita lihat nggak ada gitu, tapi dia cuma pindah doang, numpuk di TPA gitu kan, terus nanti ke laut kayak gitu. Gitu sih. Terus ya mencemari lingkungan. Dan kalau di YouTube kan juga banyak tuh ya, apa namanya, ada hewan yang mati gara-gara sampah plastik kita gitu kan. Iya, dulu sering banget kan campaign seperti itu di up gitu kan. Tapi lama juga orang akhirnya kayak ya iba aja, tapi mereka nggak tahu harus ngapain gitu. Kayak gitu sih, rata-rata seperti itu, kayak ya udah kasihan gitu kan, jangan dibuang ke laut. Tapi masalahnya buang gitu aja juga jadi masalah gitu. Gitu sih, makanya kita cobalah sedikit-sedikit gitu kan. Nah dari cuan kita pun kita bisa empower gitu kan ke bank sampah, ke pemulung kayak gitu. Dan lu juga bisa mempekerjakan orang-orang ya kan. Betul. Membuka lapangan pekerjaan, menyerap pekerja. Keren. Dan juga lu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa lo kalau sampah plastik lu kasih ke gua, lu bisa dapat diskon lo untuk beli produk-produk dari Robris. Mantap juga emang. Keren dari kalian. Kalau menurut kalian nih, gimana caranya atau tips seperti apa biar UMKM bisa survive dan sustain? Oke. Boleh dari Mbak Tita? Boleh Mbak Tita. Nah ini anak finance nih biasanya paling paham nih.
pastinya aku kasih insight versi dari finance ya gitu. Sustain di sini tuh kan kalau dari bayangan aku tuh sustain itu kita bertahan gitu kan. Sebagai UMKM itu kan kita harus bertahan. Gimana caranya kita itu bisnis kita bisa dalam jangka waktu panjang gitu kan. Nah, kalau dari tips dari aku sih kalau bisa kita juga banyak-banyak riset gitu dan masalah UMKM sekarang itu mereka perang harga sih. Jadi kayak mereka merendahkan harga semurah-murahnya biar laku gitu. Padahal bisa jadi mereka laku keras tapi mereka nggak sustain bisnisnya itu juga bisa jadi gitu. Jadi kalau bisa mereka untuk UMKM gitu ya biar sustain itu biar mungkin lebih ke ini aja sih. Jadi kayak match expectation gitu. Jadi gimana caranya biar strateginya kita tuh jual barang tetap affordable gitu, tapi kita juga bisa sustain gitu. Jadi nggak yang terlalu murah. Nah kalau nggak murah ini apa nih yang bisa kita perbuat? Misal memperbaiki kualitas kah, bersaing di pasar yang belah mana kah dan sebagainya. Gitu sih. Keren. Tapi kalau dari gue pengen tanya lagi nih ke Mbak Tita. Kalau menurut lu capital atau modal itu kadang-kadang suka jadi main issue nggak sih buat teman-teman UMKM atau IKM? Bisa dibilang salah satu main issue, walaupun isunya sebenarnya banyak ya, nggak cuman capital gitu. Cuman memang semua itu butuh modal sih. Cuman kayak tadi Robris, kita nggak punya modal, tapi kita bisa nih cari cara gimana caranya nyari modal gitu. Jadi modal tuh nggak harus dari kita sendiri gitu. Kita harusnya fokus apa yang bisa kita lakuin nih. Misal kayak kita ikut lomba atau gimana, biar dapat modal gitu sih. Gitu kalau dari aku ya. Iya, tapi keren ya, modal dari awal 4 juta doang sampai bisa sampai sekarang gitu tuh keren sih. 4 juta terus bikin jalanin sebentar terus habis itu cari pendanaan, dapat pendanaan, mantap. Tapi sampai ke posisi sekarang deh, dari kick off lo sampai sekarang, lo tuh punya mentor gak sih kalian? Ada dong. Kita banyak belajar sebenarnya ya. Sampai sekarang kita banyak belajar sih, karena ya kita berdua nggak ada basic bisnis gitu sebenarnya gitu kan. Jadi ya merasa ya ilmu itu investasi juga gitu kan. Ya, jadi kayak awal belajar sempat dapat mentor dari Pak Sony itu, sempat juga di Pinvest kemarin ngobrol. Gua kenal nih Sony yang ini. Sony yang ngobrol lama banget nih, gue tahu nih. Itu sama beberapa mentor juga dari bidang persampahan juga ada kayak gitu ya. Nanya sih biasanya kayak ya iseng aja, misal kayak nemu di Instagram nge-DM tanya-tanya kayak gitu. Oh gitu. Sering ikut program sih biasanya kan banyak tuh kayak dari venture capital yang ngadain program apa. Nah kita daftar aja gitu. Termasuk dulu ketemu Pak Sony juga program dari pemerintah, dari Kemenperin gitu. Nah kita daftar terus dapat kesempatan, akhirnya dapatlah mentor channel dan bisa berhubungan sampai sekarang gitu. Jadi kalau kita tanya-tanya gitu. Keren. Sony tuh wah gimana ya, Pak Sony tuh sebenarnya umurnya mestinya Pak ya, cuman saya manggilnya Mas aja deh karena dia awet muda. Beliau awet muda ya. Saya lumayan senang kemarin ngobrol sama Sony karena saya banyak manggut-manggut ngobrol sama Sony. Jadi kayak saya berasa dikuliahi juga. Luar biasa memang. Luar biasa loh beliau itu. Jadi sosok juga, inspirasi yang kalian inspirasikan nih saat ini si Sony atau bukan nih? Wah, kalau inspirasi banyak juga ya. Kalau Mas Sony dari ilmu, karena juga bersinggungan ya. Mas Sony kan juga punya factory di bidang furnitur juga gitu kan. Gitu. Terus cuman di sisi lain dari desain juga kita ya ada gitu, yang lain juga. Di bagian keuangan punya inspirasi sendiri. Mantap. Ya jadi intinya Sony juga merupakan salah satu inspirasi kalian yang kalian look up juga lah ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Mantap. Tapi kalau misalkan tadi menarik sih, lo sempat mention soal venture capital gitu kan. Lo sempat nyari pendanaan gak sih ke venture capital yang ada di Indonesia? Jujur belum pernah sih ya. Kita kemarin
kemarin tuh justru kita sempat di approach ya, jadi dari investor itu yang approach ke kita gitu kan, ini sedang proses lah gitu, semoga tahun depan kita goals untuk bisa expand dan Amin, kita amin. di Bali insya Allah. Karena menariknya gue lucunya adalah hampir semua sih. Ya kurang lebih 60% circle gue aja nih Mbak ya. Kalau mereka tuh mereka pengen jadi pengusaha, mereka punya ide bisnis usaha gitu ya. Cuman ketika gue bertanya tentang venture capital aja, lo nggak coba ke venture capital gitu, lo coba bawa bisnis lo ke sana gitu. Apakah mungkin kalau gue denger sih bisnisnya keren gitu ya. Cuman kenapa lo nggak coba cari pendanaan ke venture capital gitu? Kan mereka bisa memberikan pendanaan gitu ya. Jadi rata-rata banyak teman-teman gue faktanya di lapangan yang mereka tidak tahu bahwa ada venture capital yang bisa memberikan pendanaan. Oh wow. Okay. Walaupun pendanaannya itu nggak sembarangan ya, nggak sembarangan orang juga bisa didanain gitu kan. Iya. Well minimal di saat lo go to venture capital minimal ya lo harus ngerti financial literacy juga sih Mbak. Makanya that's why kalau misalkan gue ngeliat ada Mbak Niam dan Mbak Tita, ya Mbak Niam came up with the ideas, Mbak Tita came up with the financial issue-nya. Iya. Iya nggak sih, kayak gitu nggak sih kalian timnya? Alhamdulillah banget, karena ya tadi ya kita match banget, terus ya complete each other lah. Jadi kalau misal aku kadang visinya kejauhan gitu ya, Diremnya sama Mbak Tita gitu kan. untuk sekarang strateginya apa nih kayak gitu. Terus juga tadi ya kayak kenapa kita nggak buru-buru approach ke visi gitu. Tapi kalau dari Tita prinsipnya ya bisnis yang sustain ya gimana kita bisa sustain dulu sendiri gitu. Udah bisa berdiri sendiri baru nih kita lari nih cari visi gitu. Iya. Kan ada juga tahu yang syariah Mbak. Pernah nyoba? Pernah cari tahu nggak syariah? Nah itu belum pernah sih. Ada, namanya Alami. Coba cek deh. Gitu. Iya. Nanti linknya ada di deskripsi deh, gue taruh deh. Oke. Jadi kalian adalah satu tim yang kompak nih, udah klop banget ya. Jadi ini Mbak Tita, ini Mbak Niam. Mantap. Nah, tadi kan kalau cari cuan lewat bisnis nih udah nih. Sekarang kalau kita cari cuan lewat investment. Udah ada yang pernah belum? Maksud gue kayak apakah teman-teman dari Robris ini ada yang udah melakukan investasi kah di instrumen lain atau di bisnis lain? Ini secara pribadi atau dari bisnisnya sendiri? Dari bisnis, dari pribadi deh. Sendiri. Kayaknya dari pribadi deh. Dari pribadi ya. Siapa dulu nih? Mau Mbak Tita atau Mbak Niam? Mbak Niam deh coba. Mbak Niam aja. Kalau investasi sih personal belum ya gitu. Mungkin ya kayak ikut reksadana paling kayak gitu sih. Baru belajar gitu. Paling kalau dengan paling gini karena di keluarga juga ada beberapa yang bisnis gitu. Jadi paling bareng-bareng sama bantu bisnis saudara paling kayak gitu sih. Trading nggak ikut trading? Belum, masih belajar nih. Tapi akan terjun ya. Kalau masih belajar berarti akan coba ke sana ya. Masih Akan coba. gitu ya. Kalau Mbak Tita nggak tertarik ini? Iya, di awal-awal waktu belum lulus ya, baru lulus itu tuh sempat diajarin Tita nih soal trading kayak gitu, soal saham udah sempat buka tabungan juga. Tapi karena itu kayak baru banget lulus dan aku kayak apa nih dunia baru banget gitu kayak nggak paham masih ya waktu itu, jadi ini masih belajar lagi lah gitu. Mantap. Kalau Mbak Tita berarti udah tahu nih Mbak Tita nih. Kalau dari aku sendiri tuh investment kalau pribadi ya mungkin sebenarnya keluargaku juga banyak yang backgroundnya tuh di trading gitu. Jadi ada yang trading forex, ada yang trading saham juga, terus suami juga kripto gitu. Jadi kayak basicnya keluarga itu banyak yang invest gitu. Cuman kalau aku pribadi sih nggak trading sih. Jadi aku mungkin lebih simpan ke emas gitu. Jadi kayak aku beli emas terus aku simpan gitu aja. Sama berarti kayak istri saya. Ke keluarga sih ya, jadi kayak ke suami atau ke orang tua gitu. Kalau saya sih belum, masih belajar. Oke, kalau gitu
gue pengen tanya visi ke depan dari Robris. Itu mau gimana nih ceritanya nih? Robris tuh ke depan 5 tahun ke depan tuh pengen kayak gimana? Wah, oke. Berat Jadi, nih. Siapa nih yang mau ngomong nih? Niam, Mbak Niam. boleh. Jadi 5 tahun ke depan ya, sebenarnya visi besar Robris kita tuh pengen pengolahan sampah itu sebenarnya harus bisa selokal mungkin gitu kan. Jadi sampah ini nggak kemana-mana gitu. Nah jadi pengennya Robris ini kita pusat mungkin tetap di Surabaya gitu kan, di Jawa Timur, tapi kita coba perbanyak di berbagai daerah nih di Indonesia. Mungkin bentuknya bisa mungkin partnership atau juga micro factory gitu ya, jadi semacam franchise lah. Tapi ini pengolahan sampah plastiknya nih yang di duplicate gitu di berbagai daerah, itu sih visinya. Mantap. Mudah-mudahan ya, gue aminin dari sini karena tujuan kalian tuh mulia sekali. Amin, amin ya robbal alamin. Ada bucket list apa nih? Ada bucket list apa yang belum kesampaian dari Robris? Bucket list banyak. Apa aja tuh? Kalau kamu yang paling siapa nih yang mau jawab? Jujur, Tita atau Niam? Mbak Tita nih kayaknya nih. Aku dulu baru habis itu banyak. Siap. Kalau bucket list tuh banyak ya. Mungkin yang paling terdekat itu kita berharap kita punya factory sendiri karena untuk sekarang kita masih sewa factory-nya. Jadi kita berharap kita bisa bangun tempat kita sendiri gitu. Terus habis itu yang pasti kita berharap Robris ini semakin besar dan sustain gitu dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Nggak cuman kita jual barang aja, tapi kita juga bisa kedepannya bikin program yang bisa membantu orang lebih banyak lagi. Amin, amin robbal alamin. Amin. Kalau kita mau nyari Robris tuh di mana sih? Kalau Pinvestor nih di luaran sana pengen nyari Robris tuh ada di mana sih Robris? Robris bisa dicek di Instagram. Instagram kita ada Made by Robris dan koleksi produk-produk kita ada di Robris Gallery gitu. Mantap. Nanti semua kita taruh di deskripsi jadi biar teman-teman atau Pinvestor yang penasaran kayak gimana sih barang-barangnya bisa langsung mampir aja ke Made by Robris. Sebelum gue tutup nih, any last word dari Mbak Niam mungkin? Last word buat teman-teman Pinvest, teman-teman UMKM di luar sana, kalau misal mau bikin bisnis, mungkin bisa juga berpikir tentang sustainability gitu ya, tentang di bidang sustainability gitu, karena ini bumi kita generasi berikutnya yang harus memikirkan gitu masa depan kita kayak gitu, dan jangan menyerah teman-teman. Itu kuncinya, seberat apapun masalah yang teman-teman lagi hadapi gitu ya, nggak cuma UMKM, mungkin secara personal, sebesar apapun masalahnya, mungkin kelihatannya itu berat banget, tapi kalau kita berani untuk menghadapi itu, mungkin sebenarnya masalahnya nggak sebesar ketakutan kita. Keren. Thank you loh Mbak Niam dan Mbak Tita. Ya, terima kasih. Keren banget. Dari tadi yang awal gua denger itu mereka starting bisnis awalnya itu berawal dari kecintaan mereka terhadap lingkungan ya. Sampai akhirnya mereka menciptakan sebuah bisnis sampah plastik didaur ulang bisa jadi cuan, yang dimana mereka ini starting dari modal hanya 4 juta rupiah. Datang ke Jakarta, dihina-dina produknya katanya jelek, sampai akhirnya benar-benar mendapatkan pendanaan dan disamperin juga sama Bapak Erick Thohir. Luar biasa. Dan survive dari 2018 ya sampai sekarang. Luar biasa emang Robris ini. Lancar-lancar terus untuk Robris. Semoga cita-cita kalian, visi kalian yang mulia ini bisa tetap sustain sampai 10 tahun ke depan. Amin. Lebih mungkin dari 10 tahun ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau gitu sebelum gue tutup, gue pengen tanya lagi, tahun baruan pada mau kemana nih? Pulang. Jakarta udah mulai sepi, kayaknya juga saya pengen nikmatin di Jakarta yang sepi ini jalanannya. Buat Pinvestor juga, selamat tahun baru. Jangan lupa di like, di subscribe,
dan di-share biar kita bisa sama-sama belajar. Kalau gitu, gua Ingga Putra. Saya Nia. Saya Tita. Sampai jumpa di Pikes tahun depan. Bye-bye.